etik universalnya itu kan media itu ke sana kepada kepentingan publik kan seperti itu. Apa yang dianggap sebagai sebuah bentuk kepentingan publik, di sanalah sebetulnya kita harus berpihak. Saya masih ingat gitu kan, banyak kata-kata yang dikatakan teman-teman bahwa jurnalisme itu, produk jurnalistik itu tidak semuanya muncul ke permukaan. Ada banyak sekali berita yang dibungkam sebenarnya. Ya. Jadi artinya tidak semua, apa sih yang menyebabkan berita ini dibungkam begitu? Tidak dibungkam sebetulnya ya, karena hanya mungkin jurnalisnya itu belum mampu meloloskan ide-ide kreatif mereka di editorial itu. Satu, tidak ada yang dibungkam satu. Kemudian, dua, ketidakmampuan itu jelas, nggak ada yang dibungkam sebetulnya. Karena walaupun dibungkam, biasanya tetap bisa terlewati dalam bentuk sudut pandang berita di sisi lain. Itu banyak dan biasa dan sering dilakukan oleh teman-teman. Pada etapa kali ini mungkin dia tidak akan lolos, tetapi pada etapa lain bisa saja dia akan lolos dengan angle yang berbeda. Jadi angle yang nampak manis, tetapi padahal isinya di dalamnya adalah sesuai dengan yang diinginkan oleh publik atau penulis. Tetapi memang ada kadang berita-berita tertentu yang sangat sensitif, menyangkut itu orang besar begitu. Kemudian si orang besar ini tadi mendatangilah si media oleh oke lah jangan dimuat begitu kan. Itu juga merupakan proses pembungkaman di sebenarnya. Bukan kepada di redaksinya sih sebenarnya, lebih kepada objek yang akan diberitakan begitu. Ya, itu kembali kepada diri atau person jurnalis itu sendiri. Saya kira begitu ya. Kalau mereka mau, kadang kan begini fakta di lapangan itu, sengaja ngedor dulu untuk mendapat perhatian biar saya didatangi nanti. Oh, ada bargaining ini. Itu mungkin bagian dari dosa juga, dosa jurnalistik ya. Iya, seperti itulah kira-kira faktanya yang terjadi. Artinya itu ada sebagian yang terjadi seperti itu. Tetapi tujuannya tadi untuk ngedor dulu ya. Tapi dulu. Ada konteks lain, dia tidak ngedor dulu, tidak menyerang dulu, tapi ada fakta yang terjadi misalnya. Tetapi oleh objek yang akan diberitakan, dia kemudian lebih dahulu mendatangi wartawan. Tolong jangan diberitakan begitu. Itu kan juga banyak terjadi seperti itu. Tanpa niat menyerang gitu kan. Misalkan memang kefatalan si objek berita tadi begitu. Itu sudah manusiawi. Artinya ya tergantung kepada bagaimana si wartawan itu mempertimbangkan. Bisa saja kalau memang ingin nulis karena tidak nyaman lah, tolonglah jangan diberitakan itu. Dia kan bisa mengelak dari sumber lain yang juga sama, referensinya valid, tidak jauh, tidak kalah validnya dengan referensi ini melalui sumber-sumber yang lain. Misalnya seperti itu. Atau katakanlah dalam kasus yang sering terjadi itu, katakanlah kasus asusila, keluarganya tolong dong jangan diberitakan. Iya. Ya kita kan tidak kehilangan akal. Ya cari aja rilis polisi yang menangani kasus itu kan seperti itu. Jadi kembali kepada niat dia mau mengikuti yang seperti itu atau tidak. Nah kalau kembalikan ke rilis, ini rilis nggak enak juga, ini juga sudah perintah redaksi harus ditulis. Oke, baik, mungkin itu dari sisi cara tidak mungkin kehilangan cara untuk memberitakan. Tetapi ini kembali mungkin ke personal jurnalis begitu ya. Banyak yang justru mendambakan dia dibungkam begitu. Artinya dalam kode etik jurnalistik, apakah itu memang dibenarkan sebenarnya? Ya, jadi kalau merujuk kepada kode etik ya tidak benar. Kode etik itu di jurnalis itu sebetulnya sangat substansial menurut saya. Karena di salah satu poin di kode etik yang diterbitkan Dewan Pers, niat untuk
menggali berita dengan tujuan buruk saja, niat saja, itu sudah masuk dalam pelanggaran kode etik. Jadi misalnya saya ingin meliput unjuk rasa, sudah terbersit di benak saya itu ada poin begitu di kode etik jurnalis yang diterbitkan Dewan Pers, sudah termasuk niat untuk menghantam gitu. Menghantam niat buruk. Iya, yang buruk dari salah satu pihak terduga. Niatnya sudah nggak boleh sebetulnya dalam kode etik jurnalis. Jadi saya memahami ini karena berasumsi sebetulnya ya secara teologis, pandangan teologis saya, wartawan, tugas kewartawanan itu ya tugas kerasulan sebetulnya. Saya sering dulu mendengar itu diklat. Iya. Karena tugas kerasulan, maka niat juga harus bersih. Sebetulnya seperti itu. Maka ketika berpijak kepada tugas kerasulan ini, ya wartawan itu sejatinya memiliki tugas yang mulia, selama dia tidak menyampaikan informasi melebihi dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kalau tadi kita urut dari awal Kak ya, ternyata tidak ada sisi-sisi yang memang mengajarkan gitu kan. Kegiatan-kegiatan jurnalisme itu mengarah kepada sesuatu yang negatif sama sekali ternyata. Jadi artinya kita selalu bisa untuk menyuarakan sesuatu yang positif, baik. Iya. Dalam tanda kutip tadi adalah seimbang sih sebenarnya. Iya. Oke. Tetapi di balik itu gitu, kita misalkan mendengar kalau di rumah saya itu citra wartawan itu buruk sih sebenarnya. Saya tidak tahu itu, tapi mungkin itu stigma yang muncul dari mereka. Salah satunya misalkan yang sangat mencolok saya dengar wartawan ini gitu kan datang ke satu desa, kepala desa mengancam akan memberitakan proyek entah saluran, entah jalan begitu. Kemudian setelah itu mengancam untuk memberitakan begitu. Ya. Itu memang persoalan dominan yang menjadi keluhan dari teman-teman, terutama teman-teman PW. Dominannya ya seperti itu. Jadi biasanya wartawan kayak seperti itu tawar menawar dia. Kalau tidak, saya akan liput ini. Ya, itu seperti itu. Ya, padahal dia datang memang untuk meliput. Wartawan yang benar itu datang saja, liputan saja, wawancara. Nggak usah harus tawar menawar kalau dia memang ingin menyampaikan berita yang faktual sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi maksud saya mereka ini ada di naungan mana begitu, sementara Dewan Pers tadi gitu kan, orang yang tadi disebutkan belajar kode etik jurnalistik pasti paham gitu, jangan kan sampai niat buruk itu kan memeras kan gitu kan. Jadi mereka ada di lingkungan mana sih sebenarnya gitu? Iya, mereka ada di lingkungan yang ingin yang menjadikan wartawan sebagai alat untuk melancarkan kegiatan ekonomi pribadi mereka. Padahal wartawan adalah profesi. Tapi mereka tergabung di satu media misalnya. Iya, bisa saja tergabung di satu media atau banyak media. Nah, karena itu ini yang PR sebagian teman-teman yang harus dilakukan seperti itu kira-kira. Jadi maksud saya, apakah memang ada media yang begitu melonggarkan personalitas si jurnalis ya, gitu ya, dalam memproduksi karya jurnalistiknya? Secara umum tidak ada yang melonggarkan seperti itu. Secara umum. Secara normatif semua media mengajak untuk mematuhi kode etik, mentaati ketentuan perundang-undangan dan berbagai bentuk yang lainnya. Tetapi ini kembali kepada oknum. Nah, ketika saya sering ngisi materi tentang jurnalisme, itu yang selalu ditanya di balik kegiatan seminar setelah itu ditanya kan, apakah benar gitu kan kerja wartawan seperti itu gitu. Iya, tidak. Makanya itu saya katakan itu kembali kepada oknum. Biasanya orang yang memberi dengan yang diberi sama-sama memiliki riwayat dosa. Yang memberi uang sumbat kepada wartawan ada kemungkinan proyeknya memang tidak dilakukan sesuai dengan standar yang Jadi jika pekerjaannya dia bersih, tidak mungkin ngasih hanya dengan gertakan.
mau dilaporkan ya silahkan laporkan, mesti begitu. Jadi antara kelompok yang tidak baik akan selalu bertemu dengan kelompok tidak baik itu. Wartawan tidak baik ya akan bertemu dengan pelaksana proyek yang tidak baik juga. Saya kira itu yang harus menjadi kunci. Jadi artinya kalau dia diperas, dimintai, diancam, awas, proyekmu saya beritakan kalau tidak bayar sekian. Ketakutan dia, karena memang prosesnya tidak baik juga. Kalau dia baik, mesti jawab silahkan, laporkan, ini loh bukti-bukti pembelian saya, bahannya sekian, biaya pekerjaannya sekian, kan seperti itu. Kemudian biaya administrasinya sekian, jelas, terbuka. Nah, mereka yang memilih sudahlah, jangan gitu dong. Kita kan ini bekerja, ini juga banyak alasan dan lain sebagainya. Akhirnya dikasih. Baru setelah ngasih dia ngomong ke orang-orang untuk menutupi bahwa proses yang dia jalankan sebetulnya baik, tetapi ada wartawan yang tidak baik. Padahal antara si pelaksana proyek dengan wartawan yang seperti ini sama-sama tidak baik. Tapi itu banyak terjadi begitu. Ya, makanya itu yang memang harus kita lakukan, peran-peran seperti itu yang harus dilakukan. Satu yang tidak diketahui oleh banyak orang tentang tentang cara bagaimana menghadapi wartawan yang seperti itu begitu. Dari pihak yang didatangi oleh wartawan yang didatangi. Tanyakan, sebetulnya harus ditanyakan, Anda wartawan yang mana. Kemudian tanyakan juga kartu lulus uji kompetensinya mana. Dewan Pers itu kan menyatakan begini, narasumber boleh menolak wartawan yang tidak lulus uji kompetensi, yang tidak kompeten. Dewan Pers itu menyatakan begitu, boleh menolak. Jadi bukan merupakan keharusan lagi. Narasumber, mana UKW-nya? Maaf, saya tidak mau diwawancarai oleh wartawan yang belum kompeten, misalnya begitu. Boleh itu. Dewan Pers merilis secara resmi di banyak media. Itu mungkin di tingkat yang sangat kasar gitu, datang ke desa minta untuk kepentingan pribadi. Tetapi ada yang lebih halus dari itu, untuk kepentingan publikasi misalnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan faktor X di situ. Jadi kalau merujuk kepada teorinya Piaget itu, jadi akan 5 hal yang mempengaruhi media itu, bagaimana menampakkan pewajahan media kepada publik. Jadi individu, kemudian organisasi, perusahaan yang menaungi, perusahaan yang menaungi, kemudian rutinitas aktivitas sehariannya. Rutinitas itu dia menggambarkan tentang perusahaan media yang terbit harian dengan mingguan. Idealnya berbeda memang dari sisi konten. Dari sisi konten artinya kalau rutinitasnya sering, memang secara kedalaman kurang, tetapi keterjangkauan lebih terjangkau. Jadi individu, organisasi, rutinitas, kemudian ekstra media. Ekstra media itu adalah yang menguasai media. Siapa yang menguasai media? Pemodal pemasang iklan, pemasang iklan juga Jadi dimanapun media selalu memperhatikan kepada pihak lain yang menguasainya ini. Di mana-mana. Artinya kritik tidak dinafikan, tetapi biasanya cenderung lebih diarahkan dan diperhalus. Yang terakhir adalah ideologi. Jadi semua media itu memiliki ideologi yang mereka bangun untuk
biasanya ideologi ditancapkan ke platform media di mana di mana media itu begitu ditancapkan ke platform seringkali ditancapkan. Jadi 5 hal ini yang sangat berpengaruh bagaimana wajah media tersebut terhadap masyarakat yang seperti itu. Oke. Tadi misalkan di sisi lain lebih banyak memang citra wartawan ini jelek begitu. Mungkin bagi teman-teman yang idealis lah, yang sangat idealis, bahkan ada teman-teman di luar, dia tidak jadi wartawan tapi pemerintah ini seharusnya dikritik begitu, bahkan dengan pedas begitu. Ya, bisa tidak dilakukan pers sebenarnya hari ini? Iya bisa. Kenapa tidak seperti itu? Kan perannya pers ini memang pengontrol. Tetapi sesuatu yang berhasil itu kan begini sebetulnya, tidak harus dilakukan dengan cara yang kasar dan cara yang pedas seperti itu. Sesuatu yang diinginkan. Pers itu kan mengontrol begini. Kontrol yang dilakukan pers apabila keluar dari kepentingan publik. Kepentingan publik itu diatur melalui ketentuan peraturan atau undang-undang dan lain sebagainya. UU, pemerintah akan dianggap jelek jika melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketika kita mengkritik, mengarahkan institusi yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pada saat ini kita sedang berpihak kepada kepentingan publik. Sebetulnya kan seperti itu yang harus dimainkan. Nah, cuma mengapa ada pandangan di sebagian orang mengapa media-media ini tidak pedas? Mau pedas gimana, wong? Klausul penyimpangannya tidak ditemukan. Yang pedas itu bukan kepada bombardir beritanya sebetulnya, kalau saya secara personal melihat, tetapi kepada bombardir penyimpangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan itu. Iya betul. Mau pedas bagaimana, wong? Diduga kebanyakan beberapa banyak media dinas ini diduga korupsi sekian miliar. Berita ini dianggap pedas, padahal akan lebih pedas lagi apabila ketentuannya disajikan, kerugiannya disajikan berapa, tanpa harus dengan judul yang pedas. Akan berbeda misalnya sebuah judul berita dengan dinas ini diduga korupsi ratusan miliar. Dugaannya seperti ini, sumbernya juga tidak jelas siapa, apakah sumber itu dari pihak yang berkompeten atau tidak. Berbeda kita sajikan berita seperti ini misalnya, proyek galian irigasi ditemukan perbedaan penggunaan keuangan sekian miliar. Dia menyajikan data, ini datanya, padahal ketentuan undang-undangnya dia datakan. Judulnya datar tapi isinya yang akurat. Oke lah, kemudian diberitakan lah, muncullah berita itu misalnya. Kemudian akhirnya setelah berita itu muncul pertama kali, datanglah dinas begitu. Itu sebaiknya media menerima tidak gitu? Ya, itu adalah bergantung lagi dia mau benar-benar mengawal atau kan tidak, kan seperti itu. Atau dia hanya menyentil saja biar dia dapat perhatian. Karena kan tadi pertaruhannya adalah kepentingan publik sebenarnya, opini publik. Kalau itu tidak diberitakan, keran opini tidak muncul gitu. Ya, makanya di situ dia benar-benar mengawal kepentingan publik atau dia sebetulnya mengawal kepentingan pribadi atas nama kepentingan publik. Itu kan yang beda. Kepentingan pribadi yang atas menamakan kepentingan publik atau memang benar-benar merupakan kepentingan publik. Berarti kalau saya simpulkan berarti untuk
kita tidak bisa menstigma satu perusahaan, satu jurnalis dengan stigma yang buruk begitu. Kita harus memang mengenali perusahaannya begitu ya. Mengenali siapa wartawannya begitu ya. Seperti itu, saya kira seperti itu. Oke, agar tadi stigma itu tidak berkembang. Masyarakat yang terdidik tentu mungkin ke situ begitu ya. Makanya upaya normatif yang dilakukan oleh Dewan Pers sebagai institusi yang ditunjuk oleh negara dalam mengatasi persoalan pers dan insan pers itu kan, khusus pelaku pers itu kan harus terbuka, kantornya harus ada di mana, alamatnya di mana, kemudian susunan redaksinya harus jelas seperti apa. Yang terjadi dan menjadi fenomena yang tidak baik menurut saya akhir-akhir ini kan begini. Jadi perusahaan pers itu ibaratnya sebuah perusahaan portable lah. Kantornya di mana-mana. Kantornya di mana-mana. Jadi nggak jelas sudah. Kadang rumahnya menjadi kantor, kan seperti itu. Pegawainya juga portable juga. Iya, portable juga. Jadi di samping dia sebagai manajer dari wartawan media itu, dia juga wartawan. Dia juga sekaligus editor, fotografer, dan sekaligus marketing juga. Jadi satu orang itu memiliki banyak fungsi, banyak peran. Oke. Sudah tidak ada profesionalisme kalau seperti itu. Oke. Siap. Jadi ini mungkin penutup dari perbincangan kita kali ini. Kalau ini pertanyaan ya. Jadi apa yang harus dipahami masyarakat Kak, tentang pers, juga mahasiswa yang aktif di dunia kampus masih di pers begitu. Jadi pers itu sebetulnya alat untuk kontrol melalui tulisan, informasi. Jadi dia alat, karena alat itu maka pers kemudian ditempatkan sebagai pilar keempat dalam sebuah sistem demokrasi. Jadi kekuatannya sebetulnya sama, sebagai kekuatan penyeimbang antara eksekutif, legislatif, yudikatif, baru kemudian adalah media, pers ya. Pers adalah seperti itu. Jadi karena ini adalah kontrol, maka maksimalkan untuk mengontrol lembaga-lembaga negara yang menganut sistem demokrasi ini. Kalau masyarakat sendiri bagaimana harus memahami pers hari ini begitu sebaiknya? Iya, pers itu adalah sumber informasi utama dibanding media sosial. Jadi yang harus dipahami, produk ini adalah produk jurnalistik atau produk media sosial. Nah, saya kira adalah ke sana. Dan memang ini memang butuh proses, karena masyarakat kita menganggap bahwa apa yang diposting oleh lembaga pers, perusahaan pers ke media sosial kadang cenderung dianggap isi dari media sosial itu sendiri. Tanpa Jadi saya sering banyak baca komentar di fanpage-nya Detik misalnya. Itu kan perusahaan media resmi. Kompas, Jawa Pos. Min, jangan posting itu, Min. Itu kan tidak baik untuk disampaikan ke publik. Nah, padahal itu adalah berita murni karya jurnalistik kan, seperti yang sudah melewati. Jadi fanpage dari perusahaan media itu dianggap admin sebagaimana Facebooker lainnya seperti itu. Jadi seperti itu pandangannya. Ini memang butuh proses karena kita memasuki dunia medsos, di dunia digital adalah baru-baru ini. Jadi masyarakat kita masih bertransformasi, berupaya menyesuaikan diri dengan teknologi yang serba baru, dan menjadi euforia mereka bisa mengakses medsos dengan sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Dan ternyata masyarakat juga perlu benar-benar tahu juga ya tentang bagaimana kerja pers begitu, fungsi pers begitu. Iya, karena yang tersampaikan seperti yang disampaikan Mas Yongki itu tadi, ketika wartawan datang itu sudah uang kan, seperti itu. Padahal tidak. Padahal tugas-tugas kita ada melakukan liputan. Nah, celakanya kan yang begitu-begitu dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak bisa membayar wartawannya. Artinya umumnya
yang seperti itu dilakukan oleh wartawan yang bekerja di perusahaan media yang tidak sehat. Oke. Nah, kalau sehat, gaji bulannya jelas, berapa bulanannya jelas. Itu rata-rata tetap di jalan yang benar gitu. Iya, terabaikan hal yang seperti itu. Jadi artinya masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua pers gitu kan datang ke salah satu oknum hanya untuk mendapatkan uang begitu kan. Betul. Artinya masyarakat harus tahu ini pers mana, media apa begitu, kantornya di mana gitu. Artinya ada caranya Mas Yongki kalau mereka ingin tahu. Kalau masyarakat ingin tahu dan mereka biasa di medsos, biasa online, cari saja nama wartawan itu di website Dewan Pers. Mesti ada. Kalau ada berarti dia resmi. Resmi berarti dia kompeten, dari sisi kompetensi dia telah mengikuti. Dan semua media yang resmi biasanya ada di website Dewan Pers di dewanpers.or.id. Di situ ada, karena di situ kan tercantum data perusahaan media, data wartawan di seluruh Indonesia. Kalau tidak ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang medianya tidak resmi kalau dari sisi media. Kemungkinan kedua, media itu baru sehingga masih melakukan pengajuan untuk dilakukan pendataan atau verifikasi oleh Dewan Pers. Kalau media-media yang yang sudah terkenal, katakanlah Jawa Pos, Republika, Kompas, Detik dan lain sebagainya, terdata begitu. Sudah tercantum di sana. Ada database-nya begitu ya? Database-nya sudah ada. Oke, mungkin cuma itu yang bisa kita bincangkan teman-teman. Ini tentu perbincangan pertama ya yang cukup menarik dan kasuistik. Dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.